Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4571 Lepaskan para pengikut Sekte Xie. Ketika Lin Bai tenggelam dalam dunia fana, Sekte Iblis Abadi juga menemukan sebuah peristiwa besar. Setelah lebih dari setahun mengejar dan membunuh 8 keluarga kuat di Hengzhou oleh Sekte Iblis Abadi, tidak ada seorang pun di 13 negara bagian abadi yang berani mengatakan bahwa ia memiliki hubungan dengan 8 raksasa di Hengzhou. Bahkan jika banyak dari 8 klan kuat telah melarikan diri dari kehidupan mereka, mereka telah mengubah wajah dan nama mereka. Ini adalah akhir dari perang. Mengenai masalah Sekte Iblis Abadi, sekte tersebut telah memutuskan untuk melepaskan murid-murid Sekte Bulan Jahat yang disegel. Sebanyak 12 murid Sekte Bulan Jahat, dipimpin oleh seorang pria berambut ungu, datang ke 13 negara bagian abadi dan diundang oleh keluarga Wu untuk berurusan dengan Sekte Iblis Abadi. Sayangnya, para murid Sekte Bulan Jahat tidak menunjukkan kekuatan besar mereka di 13 negara bagian abadi, jadi mereka diam-diam dikirim oleh Sekte Iblis Abadi untuk mengendalikan mereka dan membawa mereka keluar dari Hengzhou dan menyegel mereka di Ningxu. Sekarang, era 8 keluarga kuat yang berpacu di Hengzhou telah berakhir, dan klan dari 8 raksasa tidak dapat membuat gelombang apapun. Di bawah penindasan Sekte Iblis Abadi yang kuat, kekacauan di 13 negara bagian abadi secara bertahap kembali ke kedamaian. 13 negara bagian abadi berada dalam cuaca yang baik dan berkembang pesat. Setelah banyak diskusi di antara anggota tingkat tinggi sekte dan standar yang bersatu, mereka memutuskan untuk mengirim orang ke Ningxu untuk membebaskan para pengikut Sekte Bulan Jahat. Ningxu, di sebuah gua yang tidak dikenal. Tetua Keyu dan ratusan orang kuat menghancurkan susunan gua. 12 pria dan wanita muda mengubah wajah mereka dan melihat ke pintu masuk gua. Keyu menarik napas dalam-dalam. Dia memikirkan tindakan pencegahan yang telah dibahas dan melangkah ke dalam gua untuk menjelaskan alasannya. Ketika ke-12 orang itu mengetahui bahwa Sekte Iblis Abadi yang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka hanya tertawa dingin. Sekarang, para pejuang di 13 negara bagian abadi semua tahu bahwa Sekte Iblis Abadi adalah biang keladi yang menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Sebagai murid Sekte Bulan Jahat yang diundang oleh 8 keluarga kuat, dia telah diselamatkan oleh Sekte Iblis Abadi. Iblis Abadi berkata, datanglah untuk menyelamatkan. Sekarang, ke-12 murid Sekte Iblis masih menangkap mereka dan menyelamatkan mereka. Dalam analisis terakhir, identitas mereka sebagai murid Sekte Bulan Jahatlah yang menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka tidak menggunakan nama dan identitas murid Sekte Bulan Jahat, saya khawatir Sekte Iblis Abadi tidak akan menyegel mereka, tetapi akan langsung membunuh mereka. 12 murid Sekte Bulan Jahat itu bodoh dan memakan koptis. Mereka sulit untuk dikatakan. Mengetahui bahwa dia dapat berdiri di depan musuhnya, tetapi dia tidak dapat melampiaskan amarahnya di dalam hatinya, dia harus berterima kasih kepada Yongying atas bantuannya. Sayang sekali tersesat di rumah. Keyu mengundang 12 murid Sekte Bulan Jahat untuk pergi ke Sekte Iblis Abadi untuk menyembuhkan luka mereka untuk sementara waktu. Mereka tidak menolak untuk datang ke Sekte Iblis Abadi untuk sementara waktu. Namun, kebencian ini, tetapi membuat 12 murid Sekte Bulan Jahat tidak dapat menelannya. 3 bulan kemudian, 12 murid Sekte Bulan Jahat menjadi lebih baik dan memiliki niat untuk kembali ke Sekte Bulan Jahat. Sebelum pergi, 12 murid Sekte Bulan Jahat menoleh kembali ke para tetua dan bakat Sekte Iblis Abadi dan berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, tanggal 15 Agustus mendatang akan menjadi konferensi Bulan Jahat berikutnya. Pada saat itu, saya berharap dapat bersaing dengan para master Sekte Iblis Abadi dan berteman dengan seni bela diri. Selamat tinggal. Setelah itu, pria berambut ungu itu terbang pergi bersama 11 orang. Li Mojun mengusirnya dengan tinjunya. Setelah para pengikut Sekte Bulan Jahat menghilang dari pandangan mereka untuk waktu yang lama, dia berkata dengan dingin, apakah konferensi Bulan Jahat berikutnya akan diadakan pada tanggal 15 Agustus tahun depan? Mengapa kita tidak mendapat kabar dari keluarga kita? Keyu berkata sambil tersenyum, diperkirakan Sekte Bulan Jahat berpikir bahwa klan kita tidak akan bertahan tahun depan, jadi kita tidak memberi tahu mereka. Begitulah adanya. Li Mojun tersenyum dingin, sekarang Sekte Bulan Jahat optimis tentang 8 keluarga besar Hengzhou yang hancur, mereka tidak sabar untuk mengundang kita lagi. Sepertinya kita harus bersiap. Keyu, aku serahkan padamu untuk mengaturnya. Kita akan mengumpulkan seniman bela diri dari 3 alam Daozun, Daoxian, dan Daoshen, dan memilih yang terbaik di antara mereka. Setelah setengah tahun, mereka akan berangkat ke Sekte Bulan Jahat untuk menghadiri konferensi Bulan Jahat. Keyu menundukkan tangannya dan pergi untuk bersiap.
Berita bahwa konferensi bulan jahat akan diadakan tahun depan menyebar ke seluruh 13 negara bagian abadi dalam waktu setengah hari. Di Sekte Iblis Abadi, semua seniman bela diri di atas alam Tao sangat gembira dan bergegas ke paviliun tetua untuk mendaftar untuk berpartisipasi. Bahkan jika tidak mungkin bagi beberapa praktisi seni bela diri untuk menjadi terlalu rendah untuk bertarung atas nama klan, jika Anda dapat pergi dan melihat-lihat, bahkan jika Anda hanya seorang pengamat, itu juga merupakan kesempatan. Bagaimanapun, Majelis Bulan Jahat adalah tahap tertinggi dari bakat 1000 negara bagian bulan jahat. Beberapa orang menjadi terkenal di konferensi bulan jahat. Pada legenda, ada beberapa pahlawan yang melemparkan mahkota mereka. Dia selalu agresif. Bukan untuk harta surga dan bumi, ketenaran dan kekayaan, kecantikan, ketenaran dan kekuasaan. Lalu kamu harus mengolah kentut dan pulang untuk memelihara babi. Belum ada tekanan. Debu merah akan sembuh di bulan Maret. Alam kultivasi secara formal stabil di alam sejenis Taoisme dan dewa, berakar dalam dan kuat. Setelah memperbaiki cedera jalan, Lin Bai menggunakan 5 manik Qi untuk mengolah periode tengah tubuh Tao 5 elemen menjadi lingkaran penuh yang hebat, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan alam Tao dan dewa. Namun, 5 manik Qi bukanlah harta yang paling cocok untuk mengolah tubuh Tao 5 elemen. Sekarang periode tengah Wuxing Daoti sempurna. Lin Bai membutuhkan banyak benda roh Wuxing untuk memengaruhi periode akhir Wuxing Daoti. 5 manik udara seperti aliran di pegunungan. Meskipun aliran airnya kecil, itu lebih baik daripada air tipis. Penghalang di periode akhir Wuxing Taoisme seperti gunung. Untuk menerobos tahap selanjutnya dengan mengandalkan roh 5 elemen yang dipadatkan oleh 5 manik gas, perlu menunggu hingga aliran menjadi sungai sebelum memiliki kemampuan untuk menerobos pegunungan penghalang. Jelas, Lin Bai merasa bahwa 5 manik gas telah tertunda terlalu lama. 5 manik Qi dapat digunakan untuk kultivasi di musim biasa. Tetapi jika Anda ingin menerobos alam kultivasi, Anda memerlukan roh 5 elemen yang sebenarnya. Lin Bai menyingkirkan 5 manik gas dan menyingkirkan lampu debu merah. Lampu Qianzhang debu merah telah sangat membantu Lin Bai selama periode waktu ini. Itu tidak hanya memperbaiki luka jalan Lin Bai, tetapi juga meningkatkan hati pedang Lin Bai. Lin Bai secara bertahap merasa bahwa, hati pedang pemurnian kedua-nya sedang maju menuju pemurnian ketiga. Tetapi jika Anda ingin menerobos hati pedang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Setelah 4 bulan, Lin Bai menyadari bahwa hati pedang benar-benar sulit untuk dikultivasikan. Jika bukan karena latihan Yi Lin Bai sendiri, mustahil baginya untuk meningkatkan hati pedangnya dalam 10 tahun. Meskipun dunia 3000 bunga dapat diturunkan dari pembakaran cahaya lilin oleh lampu debu merah, bagaimanapun juga itu adalah pemandangan nihilistik, dan masih ada banyak celah antara dunia nyata dan dunia nyata. Lin Bai tetap memutuskan bahwa ia ingin memasuki 13 negara bagian abadi untuk mengalaminya lagi. Bab 4572, Perjamuan Bulan Jahat. Setelah Lin Bai keluar dari jalan setapak, dia mendapati bahwa pondok itu kosong. Zhou Si yang berada di luar pikirannya, berlatih dalam pengasingan. Harimau besar di Gunung Wuyuan itu memegang keterampilan kultivasi yang diberikan oleh Lin Bai siang dan malam, dan terus mengawasinya serta berlatih keras. Lin Bai menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Liu Jiangsui dan Liu Anan di paviliun, yang menunjukkan bahwa dia membawa saudara perempuannya keluar untuk berlatih dan mencari terobosan, dan akan segera kembali. Lin Bai merasa sedikit lega. Liu Jiangsui dan Liu Anan setidaknya pergi ke sana. Mereka akan memberitahu Lin Bai, tidak seperti Sun Yao, yang telah keluar selama 2 atau 3 tahun tanpa kabar apapun. Berdiri di tepi danau yang memandangi bulan untuk beberapa saat, Lin Bai akan pergi ke kamar untuk mandi. Namun pada saat ini, Jiang Xuanzu datang berkunjung. Ketika susunan Dharma dibuka, Jiang Xuanzu datang ke paviliun seperti seorang yang abadi. Dia melihat Lin Bai, matanya bersinar, alam Dewa Dao. Lin Bai tersenyum lembut, mengingat proses terobosan ini, adalah ledakan sakit hati yang menggelengkan kepalanya. Dia meminta Jiang Xuanzu untuk duduk di paviliun. Setelah mengobrol satu sama lain, Jiang Xuanzu menjelaskan maksudnya. Awalnya, dia datang untuk pesta bulan jahat. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, pertemuan bulan jahat, juga dikenal sebagai pesta bulan jahat. Waktu perjamuan sepenuhnya ditentukan oleh sekte bulan jahat. Jeda antara setiap perjamuan mungkin 300 tahun, mungkin 5 tahun, atau 20 tahun. Perlu disebutkan bahwa pada setiap perjamuan sekte bulan jahat akan mengeluarkan harta karun untuk mendorong praktisi seni bela diri dari berbagai sekte dan keluarga besar untuk bersaing dan berkompetisi.
Sekte Bulan Jahat mengendalikan wilayah 1.000 negara bagian Bulan Jahat. Setiap tahun, ratusan klan dan keluarga mengirim harta karun ke sekte tersebut. Harta karun yang diambil Sekte Bulan Jahat dengan santai dan ditempatkan di 13 negara bagian abadi, diperkirakan akan memicu badai berdarah. Oleh karena itu, banyak keluarga dan klan akan sangat optimis tentang Pesta Bulan Jahat, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut beberapa harta karun dan sumber daya yang kuat untuk keluarga dan klan. Hanya ada dua jenis orang yang menerima undangan dari Sekte Bulan Jahat. Yang pertama adalah klan dan keluarga yang menjaga satu sisi, seperti Sekte Iblis Abadi dari 13 negara bagian abadi dan Bulan Merah Shenzong dari 18 negara bagian Bulan Merah. Keluarga dan klan yang menjaga satu sisi semacam ini pasti tidak akan absen. Yang kedua adalah keluarga dan klan yang datang tanpa diundang, mereka mengirim pengikut terbaiknya untuk menguasai yang lain dan mendapat dukungan dari Sekte Bulan Jahat, agar dapat memperluas keluarga dan klan. Di depan Lin Bai, Jiang Xuanzu menjelaskan rincian Sekte Bulan Jahat dan Pesta Bulan Jahat. Lin Bai mendengarkan dengan saksama, lalu berkata sambil tersenyum, kedengarannya ini adalah puncak para jenius di Qianzu Bulan Jahat. Jiang Xuanzu mengangguk dan berkata, Anda dapat memahami bahwa setiap kali kompetisi seni bela diri diadakan di Pesta Bulan Jahat, semuanya berasal dari bakat-bakat terbaik di negara-negara besar. Dan ada hal lain. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa gunanya? Jiang Xuanzu berkata, terkadang harta hadiah dari Sekte Bulan Jahat bukanlah senjata tajam dan kekuatan sihir dari senjata ajaib, tetapi batas negara. Batas negara sebagai hadiah. Apa artinya itu? Lin Bai bertanya. Jiang Xuanzu menarik napas dalam-dalam dan berkata, misalnya, puluhan ribu tahun yang lalu, tidak hanya ada 13 negara di bawah Sekte Iblis Abadi, tetapi 15 negara. Namun, pada Pesta Bulan Jahat puluhan ribu tahun yang lalu, para pengikut Sekte Bulan Merah sangat senang sehingga mereka membagi dua batas negara yang dekat dengan Sekte Iblis Abadi kepada Sekte Dewa Bulan Merah sebagai hadiah. Jadi sekarang ada 18 negara di bawah komando Sekte Dewa Bulan Merah, dan Sekte Iblis Abadi telah menjadi 13 negara. Inilah alasan mengapa Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi tidak cocok. Persahabatan dan kebencian ini terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Lin Bai mengangguk, begitulah. Semua klan dan keluarga besar menganggap kekuatan wilayah mereka lebih penting daripada nyawa mereka. Hilangnya batas negara tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi klan dan keluarga. Jiang Xuanzu berkata, jadi setiap tahun di Pesta Bulan Jahat, semua keluarga dan klan besar akan mengeluarkan bakat mereka sendiri di dasar kotak dan mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga dan wilayah klan mereka sendiri. Dan kemudian, Jiang Xuanzu juga berkata, kultus Bulan Jahat memaksa semua batas negara untuk mengeluarkan bakat terbaik untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Sebenarnya, ada dua makna lainnya. Makna pertama adalah bahwa wilayah Qianzu di bawah Sekte Bulan Jahat terlalu besar. Petik 2. Bahkan jika Sekte Bulan Jahat mengirim utusan inspeksi untuk memeriksa 1.000 negara bagian dari Bulan Jahat, tidak mungkin bagi bajingan lain untuk menyelinap masuk, mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan. Pupil mata Lin Bai menyusut dengan keras, dan berkata, jadi, Sekte Bulan Jahat menggunakan kesempatan Pesta Bulan Jahat untuk secara diam-diam memeriksa kekuatan seniman bela diri di negara-negara besar. Jika mereka terlalu berani, mereka akan menjadi fokus Sekte Bulan Jahat. Contohnya, jika Sekte Iblis Abadi tampil terlalu banyak di Pesta Bulan Jahat, saya khawatir setelah Pesta Bulan Jahat, Sekte Iblis Abadi akan menarik pisau jagal Sekte Bulan Jahat. Rencana yang bagus. Ada maksud lain. Jiang Xuanzu berkata dengan lembut, yang kedua adalah menunjukkan fondasi dan kekuatan Sekte Bulan Jahat. Setiap tahun, para pengikut Sekte Bulan Jahat akan mengikuti kompetisi. Dengan kekuatan yang sangat kuat, tunjukkan kekuatan kalian kepada 1.000 negara Bulan Jahat. Jelas bahwa para pengikut Sekte Yue berharap dapat kembali ke Sekte Qiangjiao di masa lalu. Kalimat ini sangat sederhana, kedua belas orang ini pasti akan mengincar para pengikut Sekte Iblis Abadi kita. Lin Bai mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan terkekeh, kedengarannya para pengikut Sekte Iblis Abadi kurang lebih tidak beruntung kali ini. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum masam, ya, kita semua sedang tidak beruntung. Tunggu, kita, Lin Baigang baru saja minum teh di persimpangan jalan, dan hampir muntah. Dia menatap Jiang Xuanzu dengan heran. Jiang Xuanzu berkata, Liu Fuyun ditunjuk oleh leluhurnya untuk menghadiri pertemuan Bulan Jahat. Dia tidak memintamu untuk memenangkan ketenaran bagi klan, tetapi hanya ingin membuatmu melihat lebih banyak dunia. Jadi, kau dan aku sudah ada dalam daftar.
Lin Bai tidak berdaya. Zhongmen tidak meminta pendapatnya, jadi dia membuat keputusan. Tetapi Lin Bai juga sangat ingin melihat putra kesayangan surga dari 1000 negara bagian bulan jahat, untuk melihat kemampuan dan sarana mereka. Akan menyenangkan untuk memiliki kesempatan seperti itu untuk bersaing dengan mereka di panggung yang sama. Meskipun dunia iblis sangat luas dan besar, negara bagian 1000 bulan jahat bukan lagi wilayah kecil. Di negara bagian 1000 bulan jahat dari pesta bulan jahat, prajurit berbakat yang muncul, di masa depan juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di panggung dunia iblis. Dahulu kala, ada beberapa orang kuat yang menonjol dari pesta bulan jahat, dan di masa depan mereka semua menjadi penguasa dunia iblis. Oleh karena itu, kandungan emas dari pesta bulan jahat sangat tinggi. Bab 4573, menjadi rendah hati dan memberontak. Keesokan paginya, Lin Bai menerima perintah giok dari Zhang Jiao dan pergi ke Istana Abadi. Saat Lin Bai tiba di Istana Abadi, tempat itu sudah penuh sesak. Untuk pertama kalinya, banyak seniman bela diri tingkat Daozun datang ke Istana Abadi, tanah suci sekte. Mereka melihat segala sesuatu di sekitar dengan kegembiraan dan ketegangan. Seni bela diri di tingkat Taoisme dan keabadian berbicara dengan teman-teman mereka untuk mencari tahu tujuan pemanggilan ini. Sedangkan untuk seni bela diri di tingkat Tao dan Dewa, kebanyakan dari mereka menutup mata, dan hanya beberapa Taois kuat yang berbicara dengan seni bela diri di sekitar mereka. Lin Bai berjalan ke Istana Abadi. Melihat sekeliling, seniman bela diri terbanyak berada di sekitar Jiang Xuanzu dan Gong Jian. Jelas, Jiang Xuanzu dan Gong Jian adalah murid terbaik dari Sekte Iblis Abadi, dan mereka juga menjadi target banyak seniman bela diri. Jika tidak ada kecelakaan, Jiang Xuanzu dan Gong Jian kemungkinan besar akan menjadi anggota inti dari Sekte Iblis Abadi berikutnya. Terutama setelah jatuhnya Liga Hengsu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sekarang, hubungan baik dengan Jiang Xuanzu dan Gong Jian juga membuka jalan bagi masa depan. Selain Jiang Xuanzu dan Gong Jian, Lin Bai juga melihat sejumlah pendekar Tao dan alam dewa lainnya di sekitar mereka. Namun, Lin Bai tidak mengenal pendekar Tao dan alam dewa ini. Satu-satunya yang mengenalnya adalah Meng Qi. Dia telah melihatnya dalam persidangan selama ribuan tahun. Melihat kedatangan Lin Bai, banyak seniman bela diri menundukkan tangan dan tersenyum di wajah mereka. Sebagai pejabat berjasa pertama dalam perang ini, nama Lin Bai secara alami tidak asing bagi banyak orang. Jiang Xuanzu menyapa Lin Bai di sampingnya dan menjelaskan secara singkat arti dari ajaran telapak tangan. Setelah mendengarkan penjelasan Jiang Xuanzu, Lin Bai mengerti. Sekarang, para prajurit di Istana Abadi adalah mereka yang pergi ke pesta bulan jahat kali ini. Ketika pemimpin memanggil mereka untuk datang, dia memberitahu mereka sebelumnya, berharap semua seni bela diri dapat menunjukkan kekuatan ilahi mereka di pesta bulan jahat dan meningkatkan prestise sekte kita. Setelah beberapa saat, Zhang Jiao datang bersama beberapa leluhur. Benar saja, makna Zhang Jiao dan beberapa leluhur sama persis dengan penjelasan Jiang Xuanzu. Selain itu, Zhang Jiao dan beberapa leluhur tampak serius, dan mereka tampaknya sangat mementingkan pesta bulan jahat. Mobilisasi akan berlangsung hingga senja, dan kemudian akan bubar. Inti dari idenya adalah, pada pesta bulan jahat, mereka yang telah melakukan perbuatan baik akan diberi pahala yang besar oleh klan, mereka yang telah mencemarkan nama baik keluarga akan dihukum berat. Banyak praktisi seni bela diri yang ketakutan. Setelah mereka kembali, mereka segera berlatih keras. Setelah rapat mobilisasi, Lin Baizeng berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Li Mojun. Ketika para prajurit lain di Istana Abadi pergi satu demi satu, aula kosong itu hanya menyisakan Lin Baihe dan beberapa leluhur. King Luo, kamu dan aku memiliki banyak perbedaan pendapat politik sebelumnya. Untungnya, sekarang 8 keluarga kuat di Hengzhou telah menjadi masa lalu. Kita juga telah belajar banyak dari kejadian ini. Bisakah kita bersenang-senang minum anggur dan bersenang-senang satu sama lain? Lin Bai mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah membenci Tuan. Li Mojun tahu bahwa Lin Bai adalah pria yang ceria. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan peduli, dia tidak akan peduli. Jika Lin Bai ingin bertengkar dengan Li Mojun, dia seharusnya mencibirnya saat ini. Itu yang terbaik. Guru itu mengangguk puas, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat perjanjian dengan saya. Saya pernah membuat perjanjian dengan Anda, saya membiarkan Anda memiliki pijakan di dunia iblis, dan Anda ingin menyapu bersih alien demi Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi memiliki masalah internal dan eksternal, dan rendah diri serta suka memberontak. Sekarang invasi asing, Sekte Dewa Bulan Merah telah berhenti,
dan telah menandatangani perjanjian dengan Sekte Iblis Abadi, yang dapat ditumpas untuk sementara waktu tanpa kejahatan apapun selama 10 tahun. 8 keluarga besar di Hengzhou telah dihancurkan oleh Anda. Anda telah menyelesaikan perjanjian tersebut. Setelah jatuhnya 8 keluarga kuat di Hengzhou, Liga Hengzhou di dalam klan telah ada dalam nama dan kenyataan, yang bukan merupakan dasar. Itu dapat dianggap sebagai keberhasilan Anda. Sekarang yang ada hanyalah superioritas-inferioritas. Petik 2. Yang disebut superior inferiority, mengacu pada persetujuan Sekte Bulan Jahat. Karena 13 negara bagian abadi terletak di perbatasan 1000 negara bagian bulan jahat, dan sangat tandus, Sekte Bulan Jahat tidak dikelola. Sekte Iblis Abadi, yang tidak mendapat perhatian dari Sekte Bulan Jahat, memiliki rasa keberadaan yang lebih rendah. Harus dikatakan bahwa 8 keluarga kuat di Hengzhou memberontak kali ini. Jika bukan karena Sekte Jahat Abadi memiliki rasa keberadaan yang rendah dalam Sekte Bulan Jahat, jika tidak, bagaimana mungkin 8 keluarga kuat di Hengzhou dapat menarik sedikit minat dan membiarkan Sekte Bulan Jahat mengirim murid-muridnya untuk membantu. Singkatnya, kultus Bulan Jahat tidak menganggap serius 13 negara bagian abadi dan Sekte Iblis Abadi. Oleh karena itu, tidak masalah apakah Sekte Iblis Abadi itu ada atau tidak. Tidak masalah siapa yang mendominasi 13 negara bagian abadi. Yang penting adalah mereka dapat mendengarkan kata-kata Sekte Bulan Jahat. Oleh karena itu, keluarga Wu mengirim para ahli ke Sekte Bulan Jahat untuk menggerakkan beberapa kepentingan, jadi mereka menarik salah satu tetua. Ketika tetua itu mendengar bahwa dia ingin memulai dengan Sekte Iblis Abadi, dia terkejut. Siapa Sekte Iblis Abadi itu? Lupakan saja, tidak peduli siapa itu. Bagaimanapun, aku akan mendapatkan cukup keuntungan dariku. Apakah kamu tidak ingin Sekte Bulan Jahat muncul? Kalau begitu aku akan mengirim beberapa siswa yang bermain perbandingan hati untuk jalan-jalan. Apakah itu tidak apa-apa? Dengan demikian, 12 murid Sekte Bulan Jahat datang ke 13 negara bagian abadi. Cara berpikir lain, jika Sekte Iblis Abadi itu seperti guntur di 1000 negara bagian bulan jahat dan terkenal di segala arah, apakah Sekte Bulan Jahat masih dapat berurusan dengan Sekte Iblis Abadi sesuka hati? Di sini, pepatah bagaikan petir, terkenal di segala penjuru, bukanlah untuk membiarkan Sekte Iblis Abadi memiliki seberapa kuat detail dan kekuatannya, hanya satu orang. Orang ini, usia tidak masalah, kultivasi tidak masalah, tetapi ia harus memiliki potensi yang luar biasa. Ia harus berada di pesta bulan jahat tertentu, biarkan namanya dan nama Iblis Abadi, bergema di seluruh negara bagian 1000 bulan jahat. Biarkan para Wuze dan Zongmen di Qianzu mengingatnya. Biarkan Sekte Bulan Jahat juga mengingatnya. Ingatlah bahwa Sekte Iblis Abadi memiliki kejeniusan yang luar biasa. Meskipun ia sangat lemah, ia akan segera menjadi terkenal di dunia. Dalam sebuah kompetisi seni bela diri, dalam pertemuan besar Tianjiao, jika kemampuan orang tersebut untuk bersaing dengan pahlawan lain dan memenangkan mahkota, maka klan dan keluarga di belakangnya juga akan bangkit. Ini adalah nilai seorang jenius. Mengapa begitu banyak orang di dunia seni bela diri bersaing untuk mendapatkan bakat? Apakah mereka yang baru saja melangkah ke jalan seni bela diri akan tertarik ke pintu dan menghabiskan banyak sumber daya kultivasi? Apakah klan dan keluarga ini bodoh? Sebenarnya, itu sangat sederhana. Nilai seorang jenius jauh lebih dari sekadar sumber daya kultivasi yang dibutuhkannya. Misalnya, di dunia, pesta jahat mahkota putih melambangkan kekuatan jahat yang kekal. Kemudian, untuk waktu yang lama, Sekte Bulan Jahat akan mengingat bahwa Sekte Iblis Abadi memiliki kejeniusan yang luar biasa, dan banyak keluarga dan sekte di 1000 negara bagian bulan jahat juga akan mengingat bahwa Sekte Iblis Abadi akan memiliki orang kuat yang tak tertandingi di masa depan. Meskipun itu adalah nama palsu, itu memiliki efek jera. Banyak dari mereka tidak berani membuat kesalahan dengan mudah. Hal ini juga memungkinkan Sekte Iblis Abadi untuk mencari banyak sumber daya darinya, seperti perdagangan, pernikahan, pembagian sumber daya, dan sebagainya. Sekte Iblis Abadi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat latar belakang dan kekuatan keluarga lagi. Bab 4574, Waktu dan Takdir telah tiba. Jadi, Gereja Bulan Jahat tidak akan iri dengan Sekte Iblis Abadi, jadi mereka akan bangkit dan jatuh melawan Sekte Iblis Abadi dan menyerangnya secara diam-diam. Tidak juga. Bahkan jika Lin Bai berada di pesta bulan jahat, Sekte Iblis Abadi telah menjadi sekte di perbatasan untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan takut pada Iblis Abadi karena Lin Bai berada di pesta bulan jahat. Sebaliknya, klan dan keluarga yang dekat dan memiliki kekuatan yang sama dengan Sekte Iblis Abadi akan takut pada Sekte Iblis Abadi. Oleh karena itu,
Ketika mereka melihat seorang jenius tak tertandingi keluar dari Sekte Iblis Abadi, mereka akan meletakkan kebencian mereka dan datang untuk menyanjung Sekte Iblis Abadi dan memiliki hubungan yang baik terlebih dahulu. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa sekte, karena cinta dan kebencian mereka, menyerang Sekte Iblis Abadi terlebih dahulu, mencekik jenius tak tertandingi ini di buayan, tetapi ini juga yang dilakukan oleh beberapa keluarga dan sekte ekstrim. Kita harus tahu bahwa sekte tak tertandingi yang mirip dengan Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah akan sangat menakutkan begitu melancarkan perang dengan segala cara. Meskipun tidak dapat mengancam Sekte Bulan Jahat, Sekte Dewa Bulan Merah tidak berani membunuh Sekte Iblis Abadi dengan mudah. Jika tidak, Sekte Dewa Bulan Merah tidak akan melakukan pertarungan kecil dengan Sekte Iblis Abadi di perbatasan Lianzu tahun-tahun ini. Jika Sekte Dewa Bulan Merah benar-benar ingin melawan Sekte Iblis Abadi, masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah begitu kedua sekte bertarung. Oleh karena itu, jika bukan karena kedua klan yang telah berada dalam keadaan seperti itu sehingga mereka tidak dapat saling menoleransi, hampir tidak ada yang ingin pergi ke tahap memulai perang. Mereka juga takut. Karena takut kalah dalam pertempuran, warisan klan selama ratusan ribu tahun akan hancur. Ini juga karena pemimpin yang dipilih oleh Sekte Iblis Abadi telah stabil sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Di Istana Abadi, Zhang Jiao dan beberapa leluhur meninggalkan Lin Bai. Lin Bai melengkungkan tangannya dan bertanya, berani bertanya kepada pemimpin, tahap apa yang harus dicapai murid sebelum dia menyelesaikan perjanjian dengan pemimpin. Kakak perempuan senior Jiang kemarin datang untuk memberitahu saya bahwa kompetisi seni bela diri di Pesta Bulan Jahat dibagi menjadi 3 tingkat, Daosun, Daoxian, dan Daoshen. Murid itu baru saja menerobos alam Tao dan Dewa, dan kemudian dia telah menstabilkan kultivasinya dalam semangat Taoisme. Jika saya ingin menghadiri Pesta Bulan Jahat, saya hanya bisa pergi ke arena Taoisme dan Dewa. Tetapi bagaimana saya bisa bersaing dengan mereka yang kuat di puncak Tao dan Dewa dengan pencapaian Tao dan Dewa saya? Saya khawatir tidak mudah bagi saya untuk mengalahkan semua pahlawan di arena alam Daoshen dan meningkatkan prestise saya. Setiap kali Pesta Bulan Jahat, kompetisi seni bela diri, dibagi menjadi 3 jenis arena. Ada arena tantangan untuk Tao Zun, Daoxian, dan Daoshen. Para praktisi seni bela diri di setiap arena tidak dapat dengan sengaja menekan alam kultivasi untuk saling bersaing. Mereka yang melanggar akan langsung dihancurkan oleh Sekte Bulan Jahat. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, Lin Bai harus pergi ke arena alam Daoshen. Namun, di panggung guntur Daoshen, semua seniman bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah bakat tingkat atas Daoshen di berbagai sekolah dan keluarga besar, seperti Jiang Xuansu dan Gong Jian. Meskipun Lin Bai sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia juga merasa bahwa itu adalah sedikit mimpi bagi seorang pejuang yang memiliki selera di alam Taoisme dan Dewa untuk memenangkan kejuaraan di arena. Li Mojun mengerutkan kening dalam-dalam dan mengerutkan kening, jika saja kamu bisa menerobos 2 bulan kemudian. Lin Bai berhasil menembus 5 bulan lalu, saat ke-12 murid Sekte Bulan Jahat masih disegel di Ningsu. Sekte itu tidak tahu berita tentang perjamuan bulan jahat. Kalau tidak, jika Lin Bai diingatkan 5 bulan lalu, dia tidak akan membuat terobosan yang gegabah seperti itu. Jika Lin Bai tidak membuat terobosan 5 bulan lalu, dia akan pergi ke perjamuan bulan jahat dengan kultivasi Daoxian tertinggi. Di arena level Daoxian, Lin Bai pasti akan memimpin jalan. Tapi sekarang Lin Bai telah menerobos. Sangat memalukan untuk merasakan kultivasi ranah Taoisme dan Dewa di perjamuan bulan jahat. Kurang dari yang teratas, lebih dari yang berikutnya. Lin Bai telah kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kontes arena tantangan level Daoxian. Kekuatan Lin Bai tidak cukup untuk berpartisipasi dalam kontes arena level Tao dan Dewa. Mendengar Lin Bai telah menembus alam Tao dan Dewa, banyak leluhurnya yang murung, dan bahkan salah satu leluhurnya berkata, apakah kamu menembus alam kultivasi begitu cepat? Aku ingat bahwa kamu adalah Tao Abadi kelas 2 ketika 8 keluarga besar di Hengzhou dihancurkan setahun yang lalu. Hanya dalam 1 tahun, kamu telah menerobos ke Daoshen. Inilah yang tidak diharapkan oleh para leluhur dan Li Mojun. Dalam 1 tahun, Lin Bai menerobos dari Daoxian ke Daoshen. Selain itu, dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah dan fondasi yang dalam, dan tidak memiliki perasaan lemah sama sekali. Beberapa leluhur dan Li Mojun semuanya adalah roh manusia. Mereka segera menyadari bahwa Lin Bai pasti telah memperoleh banyak hal dari perang yang menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menembus 9 tingkat kultivasi dalam setahun untuk mencapai kultivasi Taoisme dan Dewa?
Seorang leluhur tua berbisik dengan suara rendah, King Luo telah menembus Dewa Tao, yang sulit dilakukan. Apakah saya akan kehilangan kesempatan Sekte Iblis Abadi? Seorang leluhur tua berkata, tidak mudah untuk mengadakan perjamuan bulan jahat sekali. Jika kita melewatkan kesempatan baik sekali seumur hidup ini, kita akan menunggu sampai waktu berikutnya. Kita tidak tahu itu akan terjadi ratusan tahun kemudian. Beberapa orang berkata, saya rasa kita tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun kita semua sangat optimis tentang King Luo, bagaimanapun juga, Jiang Xuanzu dan Gong Jian juga merupakan andalan klan. Bahkan jika King Luo gagal membuat prestasi dalam pesta bulan jahat ini, Jiang Xuanzu dan Gong Jian tidak akan mendapatkan apa-apa. Beberapa leluhur menganalisis dengan cepat, membuat Limo Jun menghela napas panjang, baiklah, juga hidup, tidak dipaksakan. Dalam hal ini, King Luo, lebih baik mengikuti tim untuk melihat dunia. Jika kita kehilangan kesempatan ini, kita akan menunggu kesempatan berikutnya. Menunggu kesempatan berikutnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam. Saya tidak tahu berapa tahun setelah Sekte Bulan Jahat berikutnya mengadakan pesta bulan jahat. Apakah Lin Bai ingin menunggu pesta bulan jahat berikutnya di Sekte Iblis Abadi? Ini jelas tidak mungkin. Segera, Lin Bai berkata dengan tegas, meskipun tingkat kultivasi murid tidak tinggi, dia akan mencoba yang terbaik. Sekarang masih ada 1 tahun sebelum dimulainya pesta bulan jahat. Murid akan berusaha tahun ini untuk menembus alam kultivasi dan berusaha untuk membuat prestasi bagi sekte di atas pesta bulan jahat. Seorang leluhur tua berkata sambil tersenyum, baguslah kamu memiliki hati ini. Kamu dapat melakukannya sesuai dengan kemampuanmu. Lin Bai menundukkan tangannya dan berkata, aku akan bepergian beberapa hari ini. Tolong beritahu aku. Pemimpin berkata, kamu ingin bepergian, tidak masalah, tapi jangan lupa waktu. Tim Sekte Iblis Abadi kita akan berangkat ke Sekte Bulan Jahat dalam waktu setengah tahun. Kamu harus kembali sebelum tim mulai. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, iya. Seorang leluhur tua berkata, King Luo, jika kamu ingin bepergian, aku punya sesuatu untuk merepotkanmu. Lin Bai menatap leluhur itu dan berkata, tolong beritahu aku. Leluhur tua itu berkata, ada kekuatan agama di Lesu. Dikatakan bahwa ketika Sekte Iblis Abadi berurusan dengan 8 keluarga kuat di Hengzhou, kekuatan sekte ini dengan sengaja merampas wilayah dan sumber daya kultivasi masing-masing sekte utama di Lesu. Awalnya, ini adalah pertarungan antar sekte lokal di Lesu. Kita bisa mengabaikan Sekte Iblis Abadi. Namun, baru-baru ini, anggota militer aliansi Yuezhu di klan melaporkan bahwa sekte ini sangat kejam dan pandai menghasut. Saat ini, hampir setengah dari keluarga dan klan di Lesu patuh kepada mereka, dan mereka mengklaim bahwa selama mereka mempraktikkan kode rahasia mereka, mereka dapat menembus beberapa alam dalam setahun. Selain itu, mereka mengabaikan terobosan penghalang, yang membuat banyak praktisi seni bela diri yang terjebak dalam latihan menjadi bersemangat, dan sekte ini menuai banyak pengikut setia. Petik 2. Jika sekte itu masih menyingkir, saya khawatir butuh waktu kurang dari setahun bagi sekte itu untuk berkembang hingga ke titik pertempuran melawan ruang klan. Tragedi Sanzu akan terjadi lagi. Mendengar kata-kata leluhur tua ini, Lin Bai tiba-tiba teringat pada Sun Yao karena suatu alasan. Bab 4575, Penggaris Pengukur Senjata Ilahi. Sebagai salah satu dari 13 negara abadi, ada sebuah sekte di Lesu. Memanfaatkan pertempuran antara Sekte Iblis Abadi dan 8 keluarga kuat di Hengzhou, sekte tersebut telah menjadi iklim yang hebat untuk membuat gelombang dan menelan klan dan keluarga besar di Lesu. Secara khusus, sekte tersebut mengklaim memiliki metode rahasia. Setelah berlatih, seni bela diri yang tidak memiliki harapan untuk menembus alam dapat segera menerobos. Metode rahasia ini mengingatkan Lin Bai pada Sun Yao. Sun Yao pernah kembali sekali sebelumnya. Saat itu, Zhou Xi memberitahu Lin Bai bahwa pencapaian Sun Yao membuat terobosan cepat, tetapi tampaknya sangat tidak stabil dan sangat berfluktuasi. Apakah ini metode rahasia sekte ini? Lin Bai ingin menemukan keberadaan Sun Yao ketika dia bepergian. Dia telah memutuskan untuk pergi ke perjamuan bulan jahat. Butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk pergi ke sana. Jika Lin Bai kembali dari perjamuan bulan jahat dan pergi mencari Sun Yao, saya khawatir Sun Yao telah tersesat. Jadi Lin Bai memutuskan untuk menemukan Sun Yao sebelum pergi ke perjamuan bulan jahat. Jika dia berada di jalan yang benar, Lin Bai tidak perlu mengurusnya. Jika Sun Yao tersesat, dia akan menariknya kembali. Bagi Sun Yao, Lin Bai tidak memiliki cinta di hatinya, hanya rasa terima kasih. Ketika Lin Bai datang ke dunia iblis dengan luka serius,
Sun Yao lah yang membantunya mendapatkan pil penyembuh dari kota pegunungan. Tanpa bantuan Sun Yao, tidak akan ada Lin Bai yang bermarkas di dunia iblis saat ini. Aku akan pergi ke Lezu untuk mencari tahu kebenarannya. Lin Bai setuju. Seorang lelaki tua bungkuk mengangkat tangannya dan melemparkannya. Sebuah benda berat terbang keluar dan mendarat di depan Lin Bai. Beberapa bulan yang lalu, teman kecil memintaku untuk memurnikan pedang ini lagi. Untungnya, itu tidak mempermalukan hidupku. Aku dapat memurnikannya dengan sukses. Mari kita lihat apakah aku bisa puas. Penggaris pengukur. Lin Bai terkejut melihat pedang besar melayang di depannya. Dia terkejut melihat penggaris yang disempurnakan oleh leluhur Sekte Iblis Abadi beberapa bulan yang lalu. Lin Bai mengangkat tangannya dan menggenggam gagang pedang penggaris itu. Begitu leluhurnya memberinya kekuatan, beban penggaris itu begitu keras sehingga dia bisa memegangnya dengan kedua tangan. Setelah terbiasa dengannya, Lin Bai mengangkat penggaris itu dengan satu tangan. Penggaris saat ini setidaknya beberapa kali lebih berat dari sebelumnya. Melihat penggaris itu, gagang pedang itu hitam seperti batu giok, dengan semburan cahaya gelap yang mengalir. Meskipun api tidak memiliki ujung pedang itu sangat tajam, memperlihatkan cahaya yang tajam. Leluhur tua itu melihat Lin Bai memegang penggaris di satu tangan dan tertawa puas. Awalnya, saya masih khawatir. Pedang itu dibuat dengan berat 72.000 jin. Bahkan jika itu adalah seorang prajurit di alam Taoisme dan dewa, pedang itu akan terbang dengan satu tangan. Jika didukung oleh kekuatan spiritual, itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang saya melihat teman kecil itu memegangnya dengan satu tangan dan tidak menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya. Tampaknya teman kecil itu telah membuat prestasi besar dalam latihan tubuh. Seperti yang dikatakan leluhur tua itu, penggaris seberat 72.000 jin itu beratnya mencengangkan seperti gunung. Seni bela diri Tao dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk menempelkannya di telapak tangan dan mengambil penggaris itu. Namun, dengan cara ini, kekuatan spiritual yang dikonsumsi terlalu besar untuk mengangkat penggaris itu dalam waktu yang lama. Untungnya, tubuh Taois 5 elemen Lin Bai telah selesai di periode tengah, dan kekuatan tubuhnya sebanding dengan alam Tao dan dewa, sehingga ia dapat mengangkat penguasa surga. Jika sebelumnya, Lin Bai belum menembus Taoisme 5 elemen ke tahap tengah kesempurnaan, dan dia tidak dapat mengambil penggaris pengukur. Sambil memegang penggaris pengukur, Lin Bai mengayunkan pedangnya, dan kekuatan pedangnya menyapu. Istana abadi, bergemuruh dan bergemuruh, getarannya meningkat, tampaknya hampir runtuh di bawah pedang ini. Lin Bai dengan cepat mengambil kembali pedangnya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak. Melihat Lin Bai menghunus pedangnya, kekuatan penghancur langit dan bumi merasukinya. Bahkan ketika dia melihat Lin Bai juga seorang ahli pedang, dia berkata, mudah digunakan. Aku akan membuat penggaris baru untukmu, tetapi aku akan mengeluarkan semua besi dengan nama di Gunung Tujuh Jue Abadi. Pedang ini sangat kuat, aku khawatir itu tidak kalah kuat dari senjata Tao berkualitas tinggi. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, Lin Bai berhenti dan meninggalkan Istana Abadi. Kembali ke Pondok Pedang Tibet, dia berdiri di tepi danau yang mengamati bulan sambil memegang penggaris. Lin Bai mulai menarikan penggaris. Seperti yang dikatakan leluhur tua, penggaris itu disempurnakan kembali, dan banyak besi berharga dari Sekte Iblis Abadi ditambahkan, yang membuat penggaris itu lebih kuat. Di tangan Lin Bai, penggaris itu dapat mengguncang langit dan bumi dengan sapuan dan pukulan. Berdiri di tepi danau yang mengamati bulan dan pedang yang menari, kekuatan dahsyat yang menyebar dari penggaris pengukur membuat rumput pedang Tibet bergetar hebat. Tubuh Gunung Wuyuan retak dan membuat monster yang tak terhitung jumlahnya berlarian ketakutan. Harimau di gunung itu mundur ke sarangnya, mengira itu adalah musuh. Ikan roh di danau bulan mengecilkan kepalanya, dan air kolam menjadi bersemangat dan meledak di langit. Zhou Xi berlari keluar dari ruang rahasia dengan panik. Ia lega melihat Lin Bai sedang menarikan pedangnya di tepi danau yang mengamati bulan. Ia melihat pedang besar di tangan Lin Bai lagi, dan matanya terkejut. Ada perasaan kuat di hatinya bahwa selama pedang itu menyentuh tubuhnya sendiri, itu akan cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kekuatan mengerikan. Merasa bahwa Zhou Xi berjalan keluar dari ruang rahasia, Lin Bai mengambil penggaris pengukur, kekuatan pedang menghilang, dan pondok pedang Tibet kembali damai. Zhou Xi bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, selamat, Tuan, Anda mendapatkan senjata ajaib lagi. Lin Bai terkekeh dan berkata, itu hilang dan ditemukan kembali. Selama sisa hari itu, Lin Bai akrab dengan penggaris pengukur di pondok pedang Tibet. Setelah 5 hari berlari masuk, kita hampir tidak dapat mencapai titik integrasi pedang manusia. Penggaris pengukur langit adalah salah satu pedang Lin Bai.
Ia pernah mengikuti Lin Bai untuk bertarung di tanah kuno dan makam dewa. Ia sangat akrab dengannya. Sekarang, meskipun aku telah menyempurnakannya lagi, aku dapat menguasainya dengan cepat. Hari ini, saat fajar menyingsing, Jiang Xuanzu mengunjungi pondok pedang Tibet, dan Lin Bai mengundangnya untuk duduk di paviliun. Jiang Xuanzu berkata terus terang, ku dengar kakek dan kakak laki-lakiku berkata bahwa kalian ingin keluar untuk berlatih, dan pada saat yang sama pergi ke Lezu untuk menyelidiki sekte tersebut, jadi aku ingin bertanya kapan kalian akan pergi. Aku akan pergi bersamamu. Ikut denganku. Apakah kalian tidak berlatih? Pesta bulan jahat akan segera tiba. Jiang Xuanzu adalah salah satu kekuatan utama sekte jahat abadi di pesta bulan jahat. Adalah benar untuk berlatih dalam pengasingan pada saat ini. Setelah mengetahui bahwa pesta bulan jahat dimulai dengan tergesa-gesa, semua siswa yang menghadiri perjamuan tidak berlatih secara tertutup. Tetapi Jiang Xuanzu pergi keluar untuk berlatih bersama Lin Bai. Kemudian Jiang Xuanzu juga menjelaskan, kultivasi saya mencapai puncak alam Daoshan 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya tidak kekurangan kultivasi dan kekuatan, tetapi hanya pengalaman dan pengalaman tempur yang sebenarnya. Oleh karena itu, kali ini, saudara senior pemimpin dan leluhur akan mengizinkan saya pergi bersama Anda ke Lesu. Lin Bai mengangguk diam-diam. Jiang Xuanzu mengikutinya di Gua Xianfo sejak dia masih kecil. Semua keterampilannya adalah keterampilan unik para leluhur sekte iblis abadi. Kekuatan-kekuatan supernatural dan senjata ajaib termasuk yang terbaik di sekte iblis abadi. Dia memiliki keterampilan dan cara yang hebat, tetapi satu-satunya hal yang kurang darinya adalah pengalaman dan pengalaman praktis. Jiang Xuanzu, sebagai orang suci, telah didukung oleh para guru dan leluhur sejak kecil. Hanya sedikit orang di sekte iblis abadi yang berani tidak menghormatinya. Bahkan di musim kompetisi bela diri biasa, banyak kesayangan surga juga diam-diam, tidak berani menyakiti Jiang Xuanzu. Akibatnya, Jiang Xuanzu memiliki banyak keterampilan, tetapi memiliki sedikit pengalaman praktis. Pengalaman praktis, yang disebutkan oleh Lin Bai dan Jiang Xuanzu mengacu pada reaksi antara hidup dan mati. Anda harus tahu bahwa perjamuan bulan jahat semuanya berasal dari 1000 negara bagian putra kesayangan surga, yang disebut pertarungan master, satu gerakan dalam satu bentuk akan menentukan kemenangan atau kekalahan, yang akan sangat menguji setiap seni bela diri dalam kemampuan tempur yang sebenarnya. Ini juga yang paling kurang dari jahe. Sederhananya, Jiang Xuanzu menjalani hidupnya dengan sangat lancar. Dia tidak mengalami kesulitan atau mengalami kesulitan apapun.